Pria ini mengikuti tes kekuatan manusia super, dan dengan santai mengangkat barbel seberat 400 pon. Dia melakukannya hanya dengan satu tangan sambil menggunakan tidak lebih dari 1% kekuatannya. Gadis yang mengawasi tes tersebut benar-benar tercengang. Dia telah melihat ribuan awakener mencoba mengangkatnya, tetapi dia belum pernah melihat ada orang yang melakukannya dengan begitu mudah sebelumnya. Namun, itu bukan apa-apa bagi Lim, yang setelah mendapatkan hasil tesnya, langsung pergi untuk mencari makan siang, berharap bisa menikmati hidangan dengan tenang. Tapi ya, itu tidak terjadi. Saat hasil tesnya terungkap, para pemimpin dari setiap guild besar menjadi gila mencoba menemukannya lebih dulu. Mereka bergegas datang satu persatu, melemparkan tawaran gila dan menjanjikan segunung uang jika dia bergabung dengan guild mereka. Namun Lim mengabaikan mereka semua seolah mereka bukan apa-apa, karena dia sedang menunggu satu gadis tertentu yang akan memberinya tawaran paling berharga. Bagaimana dia bisa tahu itu? Yah, dia adalah seorang regresor. Setelah 2 dekade bertarung melawan monster ekstra dimensi dan melindungi dunia, Lim Dain akhirnya siap untuk pensiun dan menikmati kehidupan yang damai. Namun, pada pagi hari setelah pesta pensiunnya, dia terbangun dan mendapati dirinya kembali ke masa lalu sebelum dia mendapatkan kekuatannya. Saat Lim membuka matanya keesokan paginya, dia tidak berada di rumahnya yang bagus. Sebaliknya, dia mendapati dirinya terbaring di kamar asrama mahasiswa kecil yang pernah dia tinggali 20 tahun yang lalu. Dia panik dan mengambil ponsel di dekatnya, dan ketika dia melihat tanggal di layar, dia mematung. Di sana tertulis tahun 2018. Dia melemparkan ponsel itu ke dinding dengan frustrasi dan berteriak, "Ini pasti bercanda." Lim tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Baru kemarin, dia memulai kehidupan yang nyaman. Sekarang dia kembali ke masa lalu. Sebelum cedera yang menghancurkan lututnya. Sebelum adanya monster. Sebelum dia menjadi pahlawan, dia berteriak frustrasi, bertanya pada dirinya sendiri berulang kali apa yang salah. Namun kemudian sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di pergelangan tangannya ada jam tangan langka yang diberikan temannya, Jong Chol, sebagai hadiah. Dalam kilas balik, Lim teringat Jong Chol memberitahunya bahwa jam tangan itu mungkin saja sebuah relik dari penyihir legendaris benua Biron. Apakah jam tangan ini ada hubungannya dengan semua ini? Lim bertanya-tanya. Dia ingat sedang mengamati jam tangan itu sebelum tertidur pada malam sebelumnya. Dia pikir mungkin itulah alasan mengapa dia dibawa kembali. Tepat pada saat itu, gedoran keras mengguncang pintu. Suara agresif berteriak dari sisi lain, menuntut untuk tahu mengapa ada begitu banyak ributan. Suara itu milik putra pemilik asrama yang menyebalkan. Dikenal sering mengadakan pesta karaoke dan mabuk-mabukan yang bising setiap malam, pria bangsat ini sering bertingkah seolah dialah yang memiliki tempat itu. Dia bahkan menuntut uang dari Lim sebelum Lim bisa beranjak dari tempat tidurnya. Saat pintu terbuka, putra pemilik asrama itu terlihat kesal dan bertanya mengapa lama sekali. Lim tersenyum tenang sambil menatapnya dari atas ke bawah. Si perundung itu mengenakan jaket mahal yang terbuat dari kulit monster. Dia mengeluh tentang keributan itu, mengklaim bahwa hal itu memengaruhi kesehatan mentalnya. Kemudian, berpura-pura murah hati, dia menawarkan untuk melupakan semuanya, jika Lim memberinya uang, dan khususnya jam tangan langka itu. Tetapi Lim tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia menepis tangan perundung itu, lalu mendaratkan tamparan keras ke wajahnya, hingga menyebabkan hidungnya berdarah. Lim mencengkeram kepalanya dan mendengkul wajahnya. Bertahun-tahun penindasan melintas di benaknya. Ini adalah balasan, meskipun itu belum cukup. Lim melepaskannya dan berkata, "Sudah waktunya untuk pindah." Kembali ke tahun 2018, Lim mengingat sebuah peristiwa penting. Sebuah kecelakaan di lokasi konstruksi yang melukai lututnya, menyebabkan dia kesakitan seumur hidupnya. Namun sekarang lututnya baik-baik saja. Kesempatan kedua ini sangat berarti baginya. Ini saatnya untuk serius. Setelah mengendalikan mana selama 20 tahun, Lim merasa yakin bisa beradaptasi dengan tubuh ini. Meski begitu, otot-ototnya masih lemah dan dia tidak makan dengan baik. Rasa lapar menyerang dengan hebat. Melihat sekeliling, semuanya masih dalam tahap konstruksi. Saat itulah menjadi jelas mengapa tidak ada yang menyadari sebuah gerbang tingkat rendah, Laser Gate, terbuka di dekat situ. Monster-monster bermunculan, membuat semua orang lengah dan menyebabkan banyak kematian. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka tepat di depannya. Orang-orang menjerit dan berlarian panik. Seekor monster mirip anjing dengan bintik merah melompat keluar dari gerbang. Taring tajamnya bersiap untuk menyerang. Di tengah kekacauan, seorang gadis kecil dikelilingi oleh serigala, menjerit memanggil ayahnya. Lim bergegas masuk, menariknya keluar, dan melindunginya dengan tubuhnya. Dia menyuruh gadis itu lari sementara dia menghadapi serigala-serigala itu. Dia mengambil palu cakar di dekatnya dan melawan. Serangan pertamanya membuat seekor serigala melolong kesakitan. Serigala lain menerjang dari samping, tetapi Lim bereaksi cepat dengan ayunan rendah ke arah rahangnya, memukulnya mundur. Lim bertarung dengan sengit. Pukulan lain mementalkan seekor serigala sejauh beberapa meter, tetapi rasa lapar kembali menyerang, membuat keadaan menjadi lebih sulit. Dengan nada bercanda,
Dia menyeletuk bahwa serigala-serigala itu tampak lezat, mengingat rasa daging mereka dari kehidupan sebelumnya. Serigala-serigala itu ragu-ragu ketakutan. Meskipun tubuh mudanya lebih lemah, tidak ada rasa sakit di lututnya, yang memungkinkannya untuk bergerak cepat. Dia menghindari sebuah serangan dan melepaskan tendangan salto yang kuat. Tetapi serigala-serigala itu terus berdatangan. Lim menyadari satu palu saja tidak akan cukup. Dia kemudian menggunakan jam tangannya seperti Brass Knuckles dan meninju seekor serigala. Jam itu tetap tidak tergores. Saat itulah dia menyadari betapa luar biasa kuatnya jam tangan itu. Dia melihat sekeliling dan melihat sekitar 10 serigala masih tersisa. Tepat pada waktunya, polisi tiba dan mengambil alih kendali situasi. Lim merasa lega. Namun, jaketnya robek selama pertarungan, yang membuatnya kesal. Seorang pria datang untuk berterima kasih kepada Lim, karena telah menyelamatkan gadis itu dan orang-orang lainnya. Dia menanyakan nama dan tempat kerja Lim untuk mengirimkan hadiah. Lim menjawab bahwa dia belum punya pekerjaan, dan bahkan belum mendaftar sebagai manusia super. Dia baru saja bangkit, awaken, beberapa jam yang lalu. Pria itu malah meminta nomor teleponnya dan berterima kasih kepadanya. Lim segera pergi sambil berkata bahwa dia memiliki urusan lain. Pria itu memanggilnya, ingin mewawancarainya, tetapi Lim telah menghilang. Semua orang mulai berbisik tentang awakenet baru, yang masih muda dan sangat kuat. Tak lama kemudian, Lim akhirnya menemukan tempat untuk makan dan memesan sup daging sapi. Rasanya memberinya kebahagiaan. Saat sedang makan, ponselnya berdering. Berita tentang pertarungannya menyebar dengan cepat. Pada tahun 2018, 2 tahun telah berlalu sejak gerbang pertama terbuka. Manusia super menggantikan pasukan polisi dan militer. Guild-guild mulai bangkit mengambil alih kekuasaan, dan semua orang ingin merekrut petarung terkuat. Lim tahu apa yang akan datang. Dia juga tahu bahwa banyak manusia super di masa depan akan berubah menjadi penjahat. Rencana untuk menangani kemunculan monster belum terbentuk. Lebih buruk lagi, 6 bencana besar sudah mulai bermunculan. Dengan semua pengetahuannya tentang masa depan, Lim membuat sebuah keputusan. Kali ini, dia akan menggunakan semua yang dia tahu untuk pensiun hanya dalam waktu 3 tahun. Tetapi bukan sekadar pensiun biasa, melainkan pensiun yang damai dan aman. Kesempatan kedua ini tidak akan disia-siakan. Lim sedang duduk dan menikmatinya. Saat pesan terus masuk, dia tampaknya menikmati nadanya meskipun ada gangguan. Tiba-tiba, seorang pria menghampirinya dan bertanya apakah dia Lim Dain. Lim membenarkannya, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kim Gilsan, manajer dari guild keluarga penguasa. Kim telah menonton video Lim yang mengalahkan monster dan merasa terkesan. Dia langsung ingin menemuinya dan menawarkan sesuatu selama Lim belum menandatangani kontrak. Tepat saat Kim hendak berbicara, seorang wanita memasuki ruangan itu. Dia bertanya apakah Lim adalah orang yang sama dengan yang ada di video pertarungan monster. Sekarang setelah dia melihatnya secara langsung, dia merasa pria itu bahkan lebih menarik. Tepat setelahnya, seseorang dari guild petarung tiba. Mereka menyebutkan bahwa ketertarikan terhadap Lim tidak ada habisnya, dan semakin banyak orang terus berdatangan ke tempat Lim duduk. Mereka semua mencoba merekrutnya ke guild mereka masing-masing dan itu hampir berubah menjadi perkelahian. Lim menyuruh semuanya untuk diam. Dia memperingatkan bahwa jika mereka mengucapkan satu kata lagi, dia tidak akan bergabung dengan siapapun. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan. Lim bertanya apakah sebaiknya mereka bicara di tempat lain. Kemudian mereka berpindah ke lokasi lain. Lim menyatakan bahwa dia tidak akan menyita terlalu banyak waktu mereka dan bertanya penawaran premium, seperti apa yang bisa mereka berikan untuk penandatanganan kontrak. Kim merespons bahwa kontrak tersebut memiliki klausul yang tidak dapat diungkapkan. Dia juga bertanya mengapa Lim tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap penawaran satu persatu. Sambil makan kue, Lim bertanya apakah Kim adalah bagian dari guild keluarga penguasa. Kim dengan bangga menjawab bahwa guild itu sudah memiliki tradisi selama 1,5 tahun. Lim mengucapkan selamat jalan padanya dan mengatakan dia tidak berencana untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Dia mempertanyakan mengapa dia harus bergabung dengan guild dengan manajemen seperti itu, dan memprediksi bahwa guild tersebut akan segera bergabung dengan yang lain. Lim bertanya berapa lama dia harus menunggu tawaran berikutnya. Tiba-tiba, seorang bocah di belakang Kim berteriak bahwa guild mereka menawarkan Lim 1 miliar won. Manajer-manajer lainnya menaikkan tawaran mereka, masing-masing berusaha mengungguli yang lain. Lim dengan tenang meminum tehnya dan memikirkan berapa banyak yang akan ditawarkan oleh guild Black Hounds. Dia merenungkan kembali masa-masanya bersama mereka sebelum kembali ke masa lalu. Seseorang kemudian menawarkan 2 miliar won, sambil mengatakan bahwa tawaran itu sudah termasuk gaji tertinggi, tunjangan, dan tugas penambangan item. Itu adalah wanita tadi lagi, manajer dari guild White House. Guild White House baru saja didirikan, tetapi dalam 3 tahun, guild itu akan menjadi salah satu dari 3 teratas di Korea. Lim menduga inilah alasan dari pendekatan agresif mereka. Dia meminta semua orang kecuali Nona Beck untuk pergi. Dia memberitahu mereka bahwa mereka dapat meninggalkan kartu nama mereka untuk berjaga-jaga. Sekarang,
Berdua saja dengan Beck, wanita itu menjelaskan bahwa dalam perjalanannya menemui Lim, dia telah menonton video pertarungan monster Lim beberapa kali. Dia memuji keterampilannya dan menunjukkan bahwa baru kemarin dia adalah orang biasa. Lim terkejut dengan caranya yang elegan dalam menunjukkan bahwa dia telah menyelidiki latar belakangnya. Beck percaya bahwa Lim entah merupakan seorang jenius atau seseorang dengan karakteristik langka yang memberinya keunggulan dalam pertempuran. Dia menyebutkan bahwa Guild White House ingin mendukung pertumbuhannya. Lim membaca kontrak tersebut dan berpikir bagaimana dalam kehidupan sebelumnya dia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan tawaran seperti itu. Dia bertanya apakah dia bisa menambahkan beberapa syarat. Beck memperhatikan dengan saksama saat Lim menulis ke dalam kontrak. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia berseru bahwa Lim pasti bercanda, tetapi Lim bersikeras bahwa dia serius. Syarat tambahan yang dituliskannya termasuk 4 hari kerja dalam seminggu, jam pulang kerja yang tetap, dan hak untuk menolak tugas jangka panjang. Beck menjadi marah karena mengira itu lelucon. Tetapi Lim tetap teguh dengan mengatakan bahwa itulah syaratnya. Beck terdiam sejenak lalu bertanya dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar. Lim meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menyesal mengontraknya. Beck berdiri dan berkata bahwa dia akan meninjau persyaratannya dan kembali dalam beberapa hari. Dia juga bertanya apakah Lim lebih suka minuman beralkohol alih-alih kopi lain kali. Lim tidak merespons. Dia berpikir bahwa menunjukkan emosi tidak akan menguntungkannya. Beck tidak tahu bahwa Lim mengetahui fakta bahwa ayahnya adalah ketua guild tersebut. Lim bangkit berdiri dan memutuskan untuk mendaftar sebagai manusia super. Dia tiba di pusat manajemen bencana Korea. Lim pergi ke layanan dukungan manusia super dan mengumumkan bahwa dia ingin mendaftar. Gadis di meja depan menjelaskan bahwa orang yang bertanggung jawab sedang tidak ada, dan bahwa dia adalah pegawai baru serta mungkin tidak bisa mengurusnya sendirian. Lee menyebutkan bahwa dia sedang terburu-buru dan bertanya apakah gadis itu bisa melakukan sesuatu. Dia setuju untuk mencoba menghubungi atasannya. Lim yakin seseorang akan membantunya, karena dia harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Gadis itu menelepon atasannya dan menjelaskan bahwa ada seorang pemuda yang ingin mendaftar. Dia bertanya apakah Lim memiliki kemampuan khusus. Lim menjawab bahwa dia menggunakan kekuatan fisik, tetapi tidak memiliki kemampuan khusus. Itu bohong. Saat ini tidak ada seorang pun yang percaya pada sihir. Jadi Lim tahu mereka hanya akan mengetahui tentang kekuatannya jika dia menunjukkannya. Namun dalam kehidupan ini, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Gadis itu menyatakan bahwa mereka akan mulai dengan tes kekuatan. Mereka masuk ke dalam ruangan yang berisi sebuah barbel dan gadis itu memintanya untuk mengangkatnya. Lim meraihnya dengan satu tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya tanpa usaha sedikit pun. Gadis itu terkejut. Barbel itu memiliki berat 200 kg. Dia menyeletuk bahwa pria itu benar-benar seorang manusia super, dan meminta maaf karena telah meragukannya. Dia menyerahkan sertifikat manusia super sementara dan mencatat bahwa mereka akan menghubunginya setelah sertifikat resminya siap. Lim berterima kasih padanya dan mendoakannya semoga harinya menyenangkan. Tiba-tiba, Kepala Pusat Dukungan Manusia Super, Ju Sang-woo, tiba. Lim merasa ngeri dan ingin menghindarinya. Tidak pernah ada hal baik yang terjadi setiap kali berurusan dengan Ju Sang-woo. Lim memutuskan untuk tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Ju bertanya apakah ini manusia super yang baru. Gadis itu membenarkannya dan menegaskan bahwa dia adalah Lim Dain yang telah dia sebutkan tadi. Ju menyadari siapa yang gadis itu maksud dan menyebut Lim sebagai supernova. Kemudian adegan beralih ke area pengendalian polusi. Tempat ini telah ditinggalkan karena adanya monster, tetapi semuanya akan berubah saat gerbang dimensi terbuka. Benua Gaia, dunia fantasi pedang dan sihir, akan membuka gerbang ke bumi dalam kurun waktu 1 tahun. Di Korea, hanya 1 gerbang yang akan terbuka, dan itu akan berada tepat di sini, di zona ini. Lim merasa senang dan berencana untuk membeli tempat itu begitu dia menerima bonus kontraknya. Dia percaya tempat itu akan membuatnya kaya raya. Setelah itu, dia berencana untuk membereskan segalanya dan pergi berburu monster. Tiba-tiba, seseorang berteriak menyuruh orang-orang untuk pergi dari sana atau mati. Lim mendengar suara seorang gadis memperingatkan para penyusup itu untuk tidak mendekat. Mengenali bahasa yang digunakan orang-orang Gaia, Lim menyadari ada yang tidak beres dan berlari menuju sumber suara tersebut. Dia menggunakan keahlian penyamarannya untuk menyatu dengan lingkungan sekitar. Keahlian ini pernah digunakannya di masa lalu untuk misi berbahaya yang melibatkan spionase dan pembunuhan. Lim tidak ingin mengulangi kehidupan seperti itu. Sambil berlari, Lim bertanya-tanya apakah gadis itu sedang dikejar. Dia harus melihat apa yang sedang terjadi. Dia menemukan seorang gadis kecil berhadapan dengan 3 pria dewasa. Gadis itu memperingatkan mereka lagi dan mencoba membentuk bola api, tetapi gagal. Pria-pria itu menganggapnya lucu dan menyeletuk bahwa mereka akan membayarnya untuk pertunjukan tersebut. Lee menduga bahwa dia adalah pengungsi dari Gaia, dan sedang tidak beruntung bertemu dengan para bajingan ini. Salah satu pria menawarkan makanan kepadanya sebagai ganti jika dia menyerah. Lim memperhatikan tato di lengan pria tersebut. Itu adalah tanda dari kelompok kriminal Red Serpent.
Dari situ dia tahu bahwa mereka adalah pedagang manusia. Dengan mana yang tersisa sedikit, Lim berhenti menggunakan penyamarannya. Dia tidak melihat ada aparat penegak hukum di sekitar sana, dan memutuskan untuk bertindak. Dia mengeluarkan sebilah pisau, menerjang, dan menikam punggung pria pertama. Lalu dia dengan cepat menyayat leher dua pria lainnya dengan gerakan yang mulus dan senyap. Gadis itu terkejut. Lim terbatuk dan bertanya apakah dia berasal dari benua Gaia. Gadis itu terkejut karena dia bisa berbicara dalam bahasanya. Kemudian perutnya berbunyi. Lim bertanya apakah dia suka daging. Setelah beberapa saat, gadis itu berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan membalas budinya. Lim bertanya dengan penasaran berapa porsi yang bisa dia makan. Untungnya, dia sudah membeli cukup banyak daging babi sebelumnya. Namun, gadis itu tidak mengerti apa yang dia maksud. Mengalihkan topik, Lim bertanya-tanya apakah dia melewati gerbang dimensi sendirian. Dia tidak memberinya jawaban yang jelas. Dia kemudian mendesak untuk mengetahui di mana dia berada sebelumnya dan di mana rumahnya. Tetapi gadis itu ragu-ragu dan menolak untuk mengungkapkan apapun. Lim juga mencoba mencari tahu usianya, tetapi gadis itu tetap diam mengenai hal itu juga. Pada akhirnya, Lim tidak mendapatkan informasi apapun dari percakapan mereka. Mereka duduk berhadapan saat gadis itu memohon bantuannya. Dia mengaku bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, dan hampir tidak memiliki tenaga tersisa. Dia mengakui bahwa dia bisa menggunakan api, tetapi kesulitan untuk mengendalikannya. Lim menjawab bahwa dia sibuk dan tidak cocok untuk menjadi pengasuh, menekankan bahwa dia butuh alasan untuk merawatnya. Meskipun begitu, dia menawarinya sebuah kesepakatan. Dia boleh tinggal selama 1 bulan. Selama waktu itu, dia akan mengajarinya bahasa setempat dan memberinya pengetahuan dasar. Sebagai imbalannya, dia harus ikut ambil bagian dalam tugas sehari-hari dan melakukan pekerjaan suruhan. Gadis itu merespons dengan antusias. Bertanya apakah dia benar-benar diizinkan untuk tinggal. Lim sudah mulai merasa khawatir. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lily, dan mengatakan dia berharap mereka bisa akur. Namanya terasa anehnya familiar bagi Lim, meskipun dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Saat dia merenung, sesuatu terlintas di benaknya. Lily, yang bisa menggunakan api, dia tiba-tiba teringat pada monster yang akan membakar separuh soul dalam 10 tahun mendatang. Monster itu memiliki rambut sewarna api dan kekuatan untuk mengendalikan api. Namanya juga Lily, dan dia berasal dari benua Gaia, yang dikenal sebagai penyihir api. Dia adalah salah satu dari 6 bencana. Lim mulai menghubungkan fakta-fakta tersebut. Gadis ini terlihat persis seperti penyihir api, bagai pinang dibelah dua. Dari apa yang dia ingat, penyihir api diculik saat masih anak-anak oleh sebuah organisasi kriminal, dan dipersiapkan untuk menjadi pembawa kehancuran. Kini dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk menghentikan salah satu dari 6 bencana tersebut. Setelah beberapa saat, Lim dan Lily berjalan melewati pasar swalayan. Lim mengatakan bahwa dia akan membuatkan makan malam spesial untuknya malam ini. Dia mendekati meja konter dan bertanya kepada penjual, apakah mereka memiliki Predator F. Setelah gerbang dimensi pertama terbuka, krisis pangan muncul, mendorong orang-orang untuk bermigrasi ke Montina. Sekarang, pasokan Predator F melebihi permintaannya karena orang-orang belum memahami nilainya, yang terletak pada kandungan mananya yang kaya, sesuatu yang sangat vital untuk bertahan hidup di masa depan. Melihat Lily menarik simpati dari orang lain, sehingga mereka diberi makanan tambahan. Lim kemudian berkata bahwa Lily perlu membeli pakaian, dan menyuruhnya memilih dari beberapa pilihan. Lily dengan penuh semangat menunjuk ke sebuah pakaian berwarna putih dan merah, tetapi Lim mengabaikan pilihannya. Dia memakaikannya pakaian olahraga sebagai gantinya, mengatakan bahwa pakaian itu lebih cocok untuk dipakai berjalan-jalan di tempat sampah. Mereka berakhir membeli beberapa setelan identik. Kemudian, sekembalinya ke rumah, Lim memberitahukan bahwa dia telah menyiapkan hidangan khas Lim yang mengandung mana untuk makan malam. Lily meringis dan bertanya apakah itu yang benar-benar akan mereka makan. Lim bersikeras bahwa makanan sehat biasanya terlihat tidak menarik. Lily mengendusnya dan mengakui bahwa baunya enak. Lim mengeluarkan shikjong yang disimpannya untuk nanti, tetapi memutuskan mereka bisa memakannya sekarang. Lily meraih paha ayam, menggigitnya, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia menyatakan rasanya sangat lezat dan bersikeras, bahwa mulai sekarang dia hanya menginginkan ayam. Lim memperingatkannya untuk memakan sisanya, atau dia akan membuangnya ke dalam sup juga. Setelah mencicipi supnya, Lim mengakui bahwa supnya secara mengejutkan masih bisa dimakan. Meskipun di dalam hati dia merasa seperti akan mati. Dia tidak bisa menahan pikiran bahwa jika dia tidak kembali ke kehidupan ini, dia pasti sedang menyantap hidangan mewah di restoran saat ini. Pikiran itu membuatnya frustrasi. Lily mengeluh bahwa lidahnya mati rasa, dan Lim menegurnya karena berbicara seperti itu. Setelah mereka selesai makan, Lim berdiri, menyuruh Lily untuk mencuci piring, dan duduk untuk membaca buku. Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin diganggu. Lim kemudian mulai bermeditasi menggunakan teknik lautan pikiran agung.
Latihan ini meningkatkan kekuatan sihirnya dan mengasah kendalinya. Dia telah berlatih teknik itu sebelum kembali, dan sekarang dia menyadari mananya berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Di masa lalu, tidak peduli berapa banyak kalori yang dia konsumsi, tidak ada efek seperti itu. Dia berspekulasi bahwa nutrisi yang tepat mungkin merupakan faktor yang hilang selama ini. Dia merasakan dantiannya meluas dan menyadari bahwa dengan melanjutkan asupan makanan kaya mana dan menguasai teknik ini, dia bisa melampaui kekuatannya yang sebelumnya. Akhirnya, dia memutuskan ini saatnya untuk menyudahi meditasinya. Namun perutnya berbunyi keroncongan. Lily mendengarnya dan dengan nada menggoda menawarinya ayam lagi. Dia menoleh dengan senyum canggung. Mereka pun berakhir memakan sup dengan rasa mengerikan itu lagi. Lily menjerit protes, mengatakan dia membencinya. 2 hari berlalu dan Lim merenungkan perkembangannya yang pesat. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin dia sudah siap untuk pergi berburu harta karun. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah Beck, yang menyeletuk bahwa dia sedikit kecewa, karena Lim tidak meneleponnya lebih dulu. Dia bertanya-tanya dengan suara keras, apakah Lim peduli dengan kabarnya. Lim, yang hampir melupakan tentang kuil itu, mengatakan padanya bahwa dia sedang sibuk. Lim bertanya bagaimana negosiasi ulang kontraknya. Beck terdiam dan Lim menebak bahwa dia sedang menghadapi kesulitan. Beck membenarkannya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa membujuk pemimpin mereka. Namun, dia menambahkan bahwa ketuanya akan mempekerjakan Lim jika dia membuktikan bahwa dia mampu. Lim bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berniat untuk mengujinya. Beck meminta maaf, mengatakan bahwa menurutnya itu konyol. Dia menawarkan untuk mencari solusi lain jika Lim mau menunggu beberapa hari, tetapi Lim segera menyetujui ujian tersebut dengan satu syarat. Lim tiba bersama Lily di markas Guild White House. Saat Beck bertanya siapa anak kecil ini, Lim berdalih bahwa Lily adalah saudara tirinya yang baru saja kembali dari luar negeri dan tidak pandai berbahasa Korea. Dia menjelaskan bahwa karena keadaan yang tidak terduga, dia harus membawanya untuk sementara waktu. Sementara itu, Lily terpukau oleh kecantikan Beck dan, dengan berbicara dalam bahasa aslinya, bertanya-tanya siapa wanita itu. Lim dengan santai menyebutkan bahwa dia adalah wanita yang memberi mereka uang. Lily, yang menyamakan uang dengan ayam, menyimpulkan bahwa Beck pasti orang yang sangat baik. Beck meyakinkan Lim bahwa guild mereka tidak ikut campur dalam kehidupan pribadi anggotanya. Tak lama kemudian, mereka disambut oleh ketua Guild White House, Chang Su. Dia menjelaskan bahwa mereka telah merencanakan untuk mengunjungi Lim lebih dulu, tetapi tertunda karena urusan bisnis. Lim menjawab dengan ceria, membandingkan kedatangannya dengan sebuah karya wisata. Chang Su kemudian mengungkit klausul tambahan yang diusulkan Lim untuk menggandakan nilai kontrak jika dia lulus ujian, dan memastikan bahwa Lim sudah siap. Tiba-tiba, kehadiran energi yang sangat besar memenuhi area tersebut. Chang Su mempertanyakan apakah Lim benar-benar sepadan dengan jumlah sebesar itu. Lim merasakan bahwa Chang Su, meskipun tampak tidak terlatih dalam seni bela diri atau sihir, memancarkan mana yang luar biasa. Lim membatin bahwa monster tetaplah monster, tidak peduli apapun penyamarannya. Meskipun begitu, dia menolak untuk terintimidasi. Dia melepaskan mananya sendiri dan membentuk bola pelindung di sekelilingnya, menegaskan bahwa dia akan membuktikan nilainya. Chang Su segera menginstruksikan Beck untuk menulis ulang kontrak tersebut. Mereka memutuskan untuk tidak hanya menggandakan, tetapi melipat gandakan tawaran aslinya menjadi 3 kali lipat dan menambahkan klausul bonus. Lim akan menerima 20 miliar won jika dia lulus. Terkejut, Lim ingat bahwa dia awalnya hanya ditawari 2 miliar. Dia berkomentar bahwa Chang Su pasti cukup pemarah dan menyatakan bahwa dia siap untuk memulai ujian itu segera. Mereka dipindahkan ke tempat latihan bawah tanah milik Guild White House. Chang Su menjelaskan bahwa ujian itu akan dianggap lulus jika Lim berhasil mengalahkan 3 anggota Guild. Karena ini bukan pertarungan sampai mati, tidak ada yang boleh bertindak terlalu jauh. Lim kemudian diperkenalkan kepada lawan pertamanya, Huang Janghyuk. Meskipun usianya masih muda, dia adalah anggota asosiasi Guild pertama. Beck bertanya-tanya senjata apa yang akan dipilih Lim. Lim merespons bahwa jam tangannya saja sudah cukup. Jang merasa kesal dengan kesombongan Lim dan berpikir bahwa Lim baru saja bangkit namun sudah berani bertarung, hanya dengan menggunakan jam tangan biasa ini. Namun, pertarungan diberi tanda untuk dimulai. Jang mulai berlari dengan kecepatan tinggi mengelilingi Lim. Sang pahlawan pada awalnya tidak bisa sepenuhnya memahami teknik tersebut. Dia teringat pernah membaca tentang Jang di sebuah majalah. Keahlian Jang terletak pada kecepatannya. Dia menjadi semakin cepat semakin lama dia terus bergerak tanpa henti. Lim segera menyadari bahwa dia harus menyerang sebelum Jang menjadi tidak tersentuh. Saat Jang mengelilinginya dengan cepat, para penonton mulai meragukan peluang Lim. Beck menyaksikannya dengan cemas. Jang bersiap untuk mengakhirinya, mengayunkan pedangnya, tetapi Lim menyadarinya, memahami bahwa momen ketika seseorang menurunkan pertahanannya adalah momen di mana mereka bisa dikalahkan. Lim mencegatnya dan menjatuhkan Jang dengan serangan yang tepat waktu. Mengamati hasilnya, Lim menyimpulkan bahwa kecepatan Jang sendirilah yang menjadi bumerang baginya.
Lily bersorak atas kemenangannya sementara Beck dan Changsu berdiri terpaku. Lim berbalik dengan tenang dan bertanya dengan lantang siapa selanjutnya. Changsu memuji Lim atas penampilannya yang mengesankan. Lim memeriksa kondisi Zhang dan Changsu meyakinkannya bahwa nyawa Zhang tidak dalam bahaya, karena para dokter akan merawatnya. Setelah istirahat beberapa hari, dia akan pulih. Changsu mengakui kemampuan Lim untuk menahan kekuatannya, tetapi Lim bertanya-tanya apakah dia benar-benar mempercayai hal itu. Sementara itu, Lim merenungkan konsekuensi dari kehilangan kendali, menyadari bahwa jika dia tidak mengendalikan kekuatannya, kepala lawannya pasti sudah melayang. Lim menyadari bahwa dia sekarang dijamin mendapatkan 6 miliar di bawah kontrak tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dia mengalihkan perhatiannya pada dua lawan yang tersisa dan menyarankan untuk membuat ujiannya lebih menyenangkan. Lily memperhatikan senyum Lim dan mempertanyakan maknanya. Lim menjadi serius, menegaskan bahwa seorang petarung harus selalu memegang kendali atas situasi. Lokasi latih tanding kedua adalah tempat latihan hutan buatan. Beck menjelaskan bahwa White House memiliki dua asosiasi, masing-masing terdiri dari 6 tim dengan 5 anggota. Lawan berikutnya adalah Yong Dae-hun, ketua tim ke-6 di asosiasi pertama. Sebagai tank utama dari White House, dia dikenal sebagai si banteng. Dia mengekspresikan antusiasmenya untuk pertarungan yang bagus, sementara Lim mengingat bahwa si banteng adalah salah satu dari mereka yang memancarkan naluri membunuh terhadapnya. Saat pertandingan dimulai, bel berbunyi dan Lim segera menerjang Yong Dae-hun, mengarahkan serangan ke arahnya. Yong Dae-hun berhasil menangkis serangan tersebut dengan perisainya dan membalas dengan tebasan pedang, yang dengan tipis berhasil dihindari Lim. Memanfaatkan celah, Lim bermanuver ke belakangnya dan mengeksekusi cakar elang, membuat Yong Dae-hun bertanya-tanya apakah Lim pernah berlatih seni bela diri sebelum bangkit. Yong Dae-hun mencoba tebasan pedang lagi, tetapi Lim menghindar dan membalas dengan mendorongnya mundur menggunakan gunung besi. Kekuatan benturan itu membuat Yong Dae-hun terpental. Meskipun Lim menyadari bahwa daya tahan si banteng sangatlah luar biasa, Yong Dae-hun mengakui kekuatan Lim. Lim awalnya berniat untuk menyembunyikan kemampuannya sampai menghadapi lawan terakhirnya. Namun strategi Yong Dae-hun menekannya untuk mengungkapkan lebih banyak. Yong Dae-hun mengusulkan agar Lim bergabung dengan timnya, percaya bahwa mereka akan bekerja sama dengan baik. Lim mempertanyakan siapa yang membuat keputusan tersebut, dan Yong Dae-hun menyatakan bahwa itu terserah pada sang pemenang. Changsu membenarkan pernyataan si banteng, mendorong Lim untuk menyatakan bahwa jika dia mengalahkan si banteng, dialah yang akan menjadi ketua timnya. Dia mengumumkan rencananya untuk membentuk tim independennya sendiri, dan merekrut anggota dengan syaratnya sendiri. Sang ketua menyetujui usulan Lim, tetapi memberikan syarat yang ketat. Jika Lim kalah, dia akan menerima setengah dari bonus penandatanganan, dan durasi kontraknya akan digandakan. Lim menerima persyaratan tersebut. Yong Dae-hun bertanya apakah Lim yakin dengan kemampuannya untuk mengalahkannya. Lim pada gilirannya mempertanyakan motif si banteng terhadap Beck, mengisyaratkan bahwa agresi si banteng berasal dari kepentingan pribadi. Dia menantang Yong Dae-hun, menegaskan bahwa kemenangan tidak memberikan hak untuk bersikap sombong. Lim meramalkan kejatuhan Yong Dae-hun, memprediksi bahwa dia akan segera menanggung penghinaan, dan pada akhirnya dikeluarkan dari guild. Yong Dae-hun kehilangan kesabarannya, mengaktifkan mode banteng, yang meningkatkan atribut fisik dan kemampuan tempurnya. Dia menerjang ke arah Lim, yang membalas dengan teknik lautan pikiran agung, tinju kilat. Lim menyarankan si banteng untuk menangkis serangan tersebut dengan perisainya. Yong Dae-hun mengikuti saran tersebut, tetapi kekuatannya menghancurkan perisainya. Changsu dan Beck menonton dengan terkejut saat si anak baru itu berhasil mengalahkan si banteng. Kelelahan, Lim duduk di tanah sambil merenungkan betapa sulitnya mencari uang. Tubuhnya terasa lemah dan dia hampir tidak percaya bahwa satu tinju kilat menguras begitu banyak kekuatannya. Dia memutuskan untuk memulihkan diri menggunakan teknik pikirannya, menyadari bahwa dia akan membutuhkan kekuatan penuhnya untuk pertarungan berikutnya. Beck mendekat dan memberinya selamat, secara resmi mengangkatnya sebagai ketua tim ke-7. Lim tersenyum mendengar gelar itu, memikirkan bagaimana kemenangannya telah menambahkan miliaran lagi ke pendapatannya. Dia memutuskan bahwa dia sekarang bisa menargetkan ke-20 lawan. Ketika ditanya tentang penantang terakhirnya, sang ketua mengungkapkan bahwa itu adalah dirinya sendiri. Changsu mengakui bahwa dia sempat meragukan Lim akan mengalahkan Komandan Dae-hun. Sementara Changsu menyeringai dan menyatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain menghadapi Lim di pertandingan terakhir. Lim merasa gelisah karena harus bertarung melawan lawan yang begitu tangguh. Tanpa diduga, dia menyatakan bahwa dia menyerah. Changsu terkejut dan mempertanyakan keputusan Lim. Berusaha membujuknya, Changsu menawarkan 20 miliar untuk hanya 5 menit pertarungan, diikuti oleh 3 miliar untuk setiap 3 menit tambahan. Namun, Lim menolak, menyatakan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya. Beck melangkah masuk, mengingatkan sang ketua bahwa sudah waktunya untuk menyelesaikan kontrak. Lim melanjutkannya dengan menandatangani kontrak sementara Eunwoo mencatat bahwa persyaratannya sangat menguntungkan. Lim menyatakan harapannya untuk kerjasama yang sukses. Beck bertanya tentang strategi Lim untuk merekrut anggota,
dan dia menjawab bahwa dia berencana melakukannya secara bertahap. Ketika ditanya tentang penandatanganan kontrak dengan orang lain, Beck mengonfirmasi bahwa Lim memiliki wewenang, tetapi dia tidak yakin siapa yang ingin direkrutnya. Lim memberi isyarat akan merekrut seseorang yang sangat berbakat namun tidak berafiliasi dengan guild manapun, membuat Lily berspekulasi. Mungkinkah itu dirinya? Lim menoleh ke arah Lily dan memintanya untuk menciptakan api terbesar yang dia bisa. Gadis itu mengeluh lapar. Jadi Lim berjanji untuk membelikannya 3 ekor ayam. Dengan gembira, dia bergegas ke samping, mengingatkannya akan janjinya, dan kemudian memunculkan bola api raksasa di atasnya, lebih besar dari tubuhnya sendiri. Beck sangat tersentuh dan bertanya-tanya apakah adik perempuan Lim itu juga seorang manusia super. Lim membenarkannya dan menyatakan niatnya untuk merekrutnya sebagai anggota timnya. Api lili tidak membakar apapun di sekitarnya, menunjukkan kendalinya yang sempurna atas kemampuannya. Hal ini mengesankan Lim karena dia hanya melatihnya selama beberapa hari di kehidupan masa lalunya. Meskipun gadis itu pernah dianggap sebagai bencana tanpa alasan yang jelas. Dia kemudian mengusulkan untuk mendiskusikan bayaran untuk kontrak Lily dan bersiap untuk memulai negosiasi di angka 3 miliar. Namun, Lily memotong pembicaraannya, lebih fokus pada ayamnya. Mereka memenuhi permintaannya dan dia secara resmi menjadi anggota tim ke-7 White House, mengamankan biaya kontrak sebesar 5 miliar. White House memiliki gedung tempat mereka berada saat ini, yang menampung berbagai fasilitas, termasuk aula pelatihan, tempat tinggal, dan ruang kendali yang dikelola oleh banyak karyawan tetap. Saat mereka berjalan, Beck bertanya apakah Lim terkesan dengan peralatan canggih mereka. Dia merespons bahwa dia tidak mudah terkejut, mengingat bahwa peralatan itu terasa kuno dibandingkan dengan apa yang pernah dilihatnya di masa depan. Akhirnya, mereka tiba di lokasi lain di mana Lim mengakui bahwa dia merasa terkesan. Beck menjelaskan bahwa gedung tersebut menampung bengkel pengembangan peralatan, meyakinkannya bahwa permintaan apapun akan diselesaikan dalam waktu seminggu. Lim menyeletuk bahwa dia memiliki seseorang yang bisa diberi perintah, tetapi dia tetap akan mengambil beberapa barang dari bengkel tersebut. Untuk saat ini, dia memilih untuk menggunakan bilah-bilah yang tersedia, memutuskan bahwa itu sudah cukup untuk sekarang. Dia bertanya apakah ujiannya sudah selesai, dan Beck membenarkannya. Karena ini adalah hari pertama Lim, Beck menyatakan bahwa tugasnya akan selesai setelah pertemuan dengan sang ketua. Tiba-tiba, sang ketua bergegas ke arah mereka, menyampaikan pesan mendesak dari ruang kendali. Semua tim saat ini sedang sibuk dengan misi, meninggalkannya dalam posisi yang sulit. Dia meminta maaf atas waktu yang kurang tepat ini, tetapi bertanya apakah Lim bisa mengambil alih sebuah misi. Lim memikirkan bagaimana dia tadinya berharap bisa pulang kerja lebih awal hari ini, sebelum bertanya tentang detail misinya. Tak lama kemudian, Lim tiba di pusat krisis tersebut. Sebuah portal menjulang 10 meter di atas tanah, melepaskan siput-siput raksasa dalam jumlah yang sangat banyak. Dia memperhatikan banyak orang terjebak dalam lendir hijau, tidak mampu melarikan diri. Menilai situasi yang ada, Lim menyadari bahwa sebagian besar monster telah ditangani. Dia bertanya-tanya apakah campur tangan benar-benar diperlukan, tetapi dia diberitahu bahwa mereka membutuhkan sampel dari monster-monster baru tersebut. Tugasnya adalah mengumpulkan setidaknya 3 ekor siput dengan tetap mempertahankan kondisi aslinya sebanyak mungkin. Dia mengenali bahwa makhluk-makhluk ini akan dihindari di masa depan. Siput menjijikan yang meledak saat terbentur, melepaskan lendir berbau busuk. Lily mengeluh tentang baunya, dan Lim memblokir indera penciumannya menggunakan mana, lalu bertanya apakah dia ingin mempelajari teknik tersebut. Dia memperingatkannya bahwa kemungkinan tidak akan berhasil pada percobaan pertama, tetapi dengan latihan, gadis itu bisa menguasainya. Betapa terkejutnya dia, Lily tiba-tiba berseru bahwa dia sudah berhasil dan tidak bisa mencium bau apapun lagi. Lim nyaris tidak punya waktu untuk menjelaskan sebelum gadis itu menguasai teknik tersebut, menegaskan kembali bakatnya yang luar biasa. Lim menginstruksikan Lily untuk diam di tempat sementara dia menangkap siput-siput itu. Dia menyadari bahwa Nico telah berjuang keras untuk mendapatkan sampel yang layak. Makhluk-makhluk itu meledak bahkan dengan sentuhan mana sekecil apapun, sementara serangan non-mana terbukti tidak efektif. Dengan penuh tekad, Lim memulai perburuannya. Melihat seekor siput di pohon, dia melepaskan tendangan cepat, membuatnya terpental. Siput itu mencoba melakukan serangan balik, tetapi Lim menggunakan teknik telapak tangan terbuka untuk memutar makhluk itu dengan cepat. Siput itu berputar sangat cepat hingga kehilangan kesadaran. Lim mengamankan sampel pertamanya. Menyaksikannya dengan kagum, Lily dengan antusias meminta Lim untuk mengajarinya teknik tersebut. Dia menggodanya, menuntut bayaran sebesar 100 miliar. Gadis itu menolak, memprotes bahwa jumlah sebesar itu bisa membeli ayam dalam jumlah yang sangat banyak. Lim tertawa sebelum menyatakan bahwa sampel-sampelnya telah terkumpul. Dia menyerahkannya kepada tim perakitan, menandai akhir dari misinya hari itu. Beck mengekspresikan keterkejutannya, menyatakan bahwa Lim bisa saja pergi jika dia mau, tetapi dia tetap menganggapnya penting karena ini adalah tugas pertamanya. Dia bertanya apakah Lim merasa gugup atau punya pertanyaan. Lim meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anggota yang lain telah mengatasi sebagian besar masalah sebelum kedatangannya.
3 orang pria menghampiri Lim. Salah satunya mengenakan pakaian berwarna merah. Dia mengenali Lim sebagai rekrutan baru, menyebutkan bahwa dia mendengar tentang White House yang mempekerjakan seseorang baru-baru ini. Memperhatikan tanda pangkat di bahu Lim, dia menyeletuk bahwa Lim adalah seorang komandan dan bertanya-tanya apakah White House kekurangan tenaga, sehingga memaksa mereka untuk menempatkan seorang pemula sebagai pemimpin. Dia kemudian bertanya apakah teknik Lim merupakan bagian dari kemampuannya. Jang Seok dari Guild Black Hound melangkah maju. Ternyata dia adalah mantan bos Lim. Lim mengabaikan ocehan Seok, mendesaknya untuk langsung ke intinya. Seok mengeluh tentang ledakan yang terus-menerus dari siput-siput itu, yang membuat pengumpulan sampel yang layak menjadi tidak mungkin dilakukan. Lim segera bertanya apakah Seok benar-benar ingin dia membaginya. Dia menolaknya mentah-mentah, membuat Seok frustrasi, yang mempertanyakan kelancangan Lim yang berbicara dengannya dengan begitu santai. Ketua tim ketiga Guild Petarung melangkah di antara Seok dan Lim, menasihati Seok agar menjaga tutur katanya. Serupa dengan itu, Kapten tim kelima dari Guild Keluarga Penguasa mendekati Lim, menasihatinya untuk lebih bersikap kooperatif dengan rekan-rekannya. Dia menyarankan bahwa pertemuan yang sering terjadi di medan perang membutuhkan dukungan dan peningkatan timbal balik. Namun, Beck dengan keras memperingatkan Lim untuk tidak mengalah, berjanji untuk mengajukan keluhan resmi kepada sang ketua. Lim telah mengalami situasi seperti ini tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia menolak, mereka akan mencoba merebut tas itu secara paksa. Alih-alih berdebat, dia melemparkan tas itu ke arah mereka, memberitahu bahwa mereka boleh mengambilnya. Mereka dengan penuh semangat menerimanya, tetapi Lim melangkah maju dan duduk di atas karung itu, menantang mereka untuk mengambilnya jika mereka benar-benar bisa. Tanggapannya yang tidak terduga mengejutkan mereka. Kapten Guild Keluarga Penguasa mencoba bernegosiasi sementara Seok menuduh Lim menangani situasi dengan buruk. Lim dengan tenang menginstruksikan Lily untuk membakar seluruh area itu saat dia memberi isyarat. Lily bertanya apakah dia harus membakar mereka. Tetapi Lim dengan cepat mengklarifikasi bahwa melakukan hal itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia menolak membiarkan gadis itu menjadi sebuah bencana. Seok, yang semakin frustrasi, berteriak bahwa dia akan memberi Lim pelajaran sebagai seniornya. Tiba-tiba, portal itu bergeser dan seekor siput kolosal mulai muncul. Kepanikan menyebar saat orang-orang melarikan diri dari tempat kejadian, sementara makhluk mengerikan itu sepenuhnya keluar dari portal. Seorang manusia super memperingatkan Lim untuk tidak ikut campur, dan Lim membawa Lily bersamanya, menuju ke arah mobil sambil membawa tas-tas tersebut. Sementara itu, yang lainnya berjuang keras melawan siput itu. Mengalami kesulitan, makhluk itu menjerat mereka dengan tentakel-tentakelnya. Mereka berteriak bahwa mereka harus memutus anggota tubuhnya terlebih dahulu. Beck mendesak Lim untuk ikut bertarung, berargumen bahwa satu serangan saja sudah cukup baginya untuk mengklaim hadiahnya. Lim menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya seperti ini. Para pahlawan itu melanjutkan upaya mereka untuk mengalahkan monster tersebut. Berteriak tentang lendirnya yang melarutkan, Seok memerintahkan para tanker untuk mundur sejenak dan menginstruksikan mereka untuk bersiap menghadapi serangan jarak jauh. Tim tersebut menyadari bahwa makhluk ini jauh lebih berbahaya daripada siput-siput kecil yang mereka temui sebelumnya. Lily dengan tidak sabar bertanya berapa lama mereka berencana untuk berdiri dan menonton, dan Lee menjawab bahwa mereka akan menunggu sampai semua orang dievakuasi. Sementara itu, Wang Guho dari Guild Black Hound, yang dikenal sebagai si lemah, dengan putus asa mencoba untuk melarikan diri. Senjata rekan-rekannya telah terkorosi oleh lendir monster itu dan memutuskan untuk mundur, ketakutan melihat kedatangannya. Wang memohon pada mereka untuk membawanya, tetapi mereka bersikeras agar dia menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri. Tentakel makhluk itu telah menjerat Fao, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Monster itu bersiap untuk memangsa Fao, yang berteriak meminta tolong. Lee menyaksikan adegan itu terungkap dan mempertanyakan apakah rekan-rekan Wang benar-benar menganggap diri mereka sebagai sekutunya. Tanpa ragu-ragu, dia menebas tentakel yang mencengkeram Fao dan melangkah ke depan monster itu, melindunginya. Lee menoleh ke arah Wang dan memberitahunya bahwa bukan begini seharusnya dia menggunakan kemampuannya. Jika Wang benar-benar ingin memahami cara bertarung yang benar, dia harus mencari Lim setelah pertempuran usai. Lee memberi isyarat kepada Lily untuk memulai, dan dia segera melepaskan kobaran apinya. Manusia super lainnya tercengang, sulit memahami betapa dahsyatnya intensitas api tersebut. Beck dengan mendesak menyuruh Lim untuk memikirkan yang lain sebelum bertindak sembrono, memperingatkan bahwa tim pendukung akan tiba dalam 5 menit. Beck menyarankan untuk menunggu agar bisa bertarung bersama mereka, tetapi Lim berargumen bahwa karena bala bantuan akan segera tiba, dia harus mengklaim semua hasil rampasannya untuk dirinya sendiri. Beck menunjukkan bahwa api itu menghalangi drone untuk mendekat, jadi harus diposisikan ulang. Namun, Beck mengabaikan hal ini dan mengekspresikan kekhawatirannya akan keselamatan Lim. Lim meyakinkannya, berjanji akan mengalahkan monster itu dan kembali tanpa luka sedikitpun. Monster ini luar biasa brutal, dan Lim mengingat sebuah entry tentang makhluk itu di buku bergambar. Dia memahami pentingnya mengingat strategi yang berhasil untuk keadaan darurat.
Api adalah kelemahan monster itu, dan setelah memisahkannya dari kelompok, Lee menyadari adanya perlambatan yang terlihat jelas pada gerakannya. Dia bergegas maju dan menginstruksikan Lily untuk melindunginya. Dia menyadari bahwa tentakel monster itu beregenerasi dengan cepat, jadi dia akan membutuhkan bantuan Lily di sepanjang pertarungan. Lim bermanuver mengelilingi makhluk itu, menunggu saat yang tepat sebelum memberi isyarat kepada Lily. Gadis itu membakar tentakel-tentakel monster tersebut, dan Lim memuji hasilnya, mendesaknya untuk terus melanjutkannya. Seperti yang diduga, monster itu menarik diri ke dalam cangkangnya untuk memulihkan diri setelah kehilangan sebagian besar anggota tubuhnya. Menurut buku tersebut, makhluk itu bahkan menutup rapat portalnya. Lily mendekati Lim, bertanya-tanya bagaimana mereka akan melanjutkannya sekarang setelah monster itu menyegel dirinya sendiri. Lim menyatakan bahwa mereka akan menggunakan persediaan dari dalam mobil. Dia tahu bahwa cangkang monster itu sangatlah tangguh, jadi dia harus menargetkan titik-titik lemahnya. Dia mengambil sebuah pasak dan menancapkannya dengan kuat ke dalam cangkang, memukulnya berulang kali untuk melemahkan strukturnya. Manusia super lainnya menonton dengan kebingungan, tidak mampu memahami apa yang coba dicapai oleh Lim. Sementara itu, Wang Guho merenungkan kata-kata Lim tentang menggunakan kemampuannya dengan cara yang berbeda, dan Fao bertanya-tanya apakah pendekatan Lim itu benar-benar tepat. Kembali ke Lim, dia terus memalu pasak-pasak ke dalam cangkang, bersiap untuk fase terakhir. Dengan paku-paku pasak yang sudah terpasang kuat, dia membidik bagian tengah dan memutuskan untuk menggunakan serangan terkuatnya. Mengandalkan teknik lautan pikiran agung, Lim menyerang dengan tinju kilatnya. Namun, saat dia melakukan kontak, aliran listrik mengalir melalui tubuhnya, menyengatnya. Arus tersebut menjalar di antara pasak-pasak itu, menghancurkan cangkang si monster. Lim ambruk ke tanah, menggeliat kesakitan. Tubuhnya terlalu lemah untuk melakukan gerakan normal. Lily bergegas ke sisinya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu mempertanyakan apakah dia tersengat listrik, dan Lim, yang masih linglung, mengingatkannya bahwa dia seharusnya membantunya. Dia berasumsi bahwa mereka akhirnya berhasil mengalahkan monster itu. Lily bertanya apakah dia boleh menghilangkan dinding apinya, tetapi Lim memintanya untuk tetap mengaktifkannya sedikit lebih lama. Karena mereka telah bekerja keras untuk kemenangan ini, mereka berhak mengklaim semua rampasannya untuk diri mereka sendiri. Dia menyadari bahwa daging monster itu sangat lembut dan kaya akan nutrisi. Lalu mereka mulai menyimpannya di dalam tas. Lily membayangkan ide tentang ayam siput, tetapi Lee memberitahunya bahwa daging itu akan berfungsi sebagai bahan yang sempurna untuk makanan pemulihan mana yang bergizi. Setelah mengumpulkan cukup banyak sumber daya, Lee menyimpulkan bahwa hasil tangkapan mereka sudah mencukupi. Tepat pada saat itu, dia menerima pesan dari kapten tim kedua, Bang Woo-hyuk, yang telah diberitahu tentang situasi sang pahlawan. Dia mengumumkan bahwa timnya sedang dalam perjalanan untuk membantu. Lim dengan tergesa-gesa menyuruh mereka untuk menunggu, dan hanya boleh masuk setelah dia menghilangkan dinding apinya. Dia masih kehilangan sebuah benda yang penting. Bang bertanya-tanya apakah hanya mereka berdua yang bisa menangani siput itu. Merasa khawatir bahwa Lim memaksakan dirinya terlalu keras di hari pertamanya. Lim selesai mengumpulkan semua yang dia butuhkan dan menginstruksikan Lily untuk menurunkan apinya. Saat dinding api itu lenyap, tim yang baru tiba tersebut tercengang. Salah satu dari mereka bertanya apakah komandan itu mengalahkan monsternya sendirian. Lee menjawab bahwa dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dan hanya sedang beruntung saja. Seok merasa skeptis, tidak mampu memahami bagaimana Lim mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang lain. Lim bertanya apakah dia bisa menyerahkan urusan bersih-bersih kepada Komandan Bang, yang meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah. Bang menyuruh Lim untuk pulang, mengingatkannya bahwa jika dia terluka parah, dia harus pergi ke markas besar untuk mendapatkan perawatan. Lim mengingat peringatan Beck bahwa jika dia terluka, dia akan tahu konsekuensinya dan memutuskan untuk beristirahat sebelum mengkhawatirkan hal lainnya. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Lily mengeluh ingin tidur dan makan. Lim memuji usahanya dan mempersilakannya untuk makan sepuas hati. Sangat kegirangan, Lily terkagum-kagum melihat jumlah ayam yang sangat banyak di depannya, bersikeras bahwa ini terasa seperti mimpi. Dia dengan antusias menyebutkan bahwa dia ingin pergi memancing siput lagi. Lim meneguk birnya, mengumpat pelan, dan menyeletuk bahwa momen-momen seperti inilah yang membuat hidup pantas untuk dijalani. Lily menyadari bahwa dia mengatakan ini setiap kali dia makan. Tiba-tiba, gadis itu mengulangi kata umpatan itu dengan lantang, mengejutkan Lim. Dia dengan cepat menyadari pentingnya menjaga tutur katanya di sekitar anak-anak. Dia memarahinya, menjelaskan bahwa itu adalah kata yang buruk dan melarangnya untuk menggunakannya. Lily, yang kebingungan, bertanya mengapa pria itu malah diizinkan untuk mengucapkannya. Dia dengan tegas bersikeras bahwa Lily tidak diizinkan untuk menggunakan kata-kata seperti itu. Namun, gadis itu terus menantangnya, bertanya-tanya mengapa dia mengucapkan kata-kata buruk setiap kali dia makan ayam. Lim telah menggunakan teknik pikiran agung itu untuk waktu yang lama, tetapi teknik itu terus melemahkannya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah minum-minum semalam, menyadari bahwa teknik tersebut lebih berfungsi sebagai tindakan darurat.
Dia tahu betul bahwa dia tidak seharusnya mabuk, tetapi tetap memeriksa ponselnya untuk melihat berapa banyak panggilan yang dia terima di pagi hari. Saat dia mengambilnya, dia melihat beberapa panggilan tak terjawab dari manajer Beck. Segera setelah dia menelepon balik, Beck dengan marah memarahinya. Lim, yang masih kelelahan, menjelaskan bahwa otot-ototnya sakit karena bekerja terlalu keras di hari sebelumnya, jadi dia beristirahat. Beck meminta maaf dan bertanya apakah dia sudah merasa lebih baik. Lim merespons bahwa dia masih dalam masa pemulihan, dan bertanya apakah ada sesuatu yang wanita itu butuhkan. Beck memberitahunya bahwa dia berencana untuk merekrut anggota timnya secara aktif dan menginginkan masukannya. Lim memahami perlunya membentuk sebuah tim yang mencakup penembak untuk dukungan tempur, tenaga medis untuk perawatan, operator untuk mengelola komunikasi dari ruang kendali, dan sekretaris untuk menangani jadwal serta dokumen. Mengakui dampak yang akan diberikan para anggota ini terhadap kinerja tim, dia mempercayakan Beck untuk memilih mereka berdasarkan penilaiannya, memuji kemampuannya dalam menilai karakter. Sambil tertawa, dia menyetujuinya, mengingatkannya bahwa dialah yang pertama kali mempekerjakannya. Wanita itu mengusulkan untuk meneleponnya lagi setelah makan siang dan Lim setuju. Dia kemudian menyatakan ketertarikannya untuk merekrut seorang manusia super bernama Wang Guho dari Guild Blackhound, dan meminta Beck untuk menghubunginya. Kemudian, Lim menelepon ketua Guild, Jen, yang memberinya cuti kerja selama 3 hari. Lim memprotes, bersikeras bahwa dia hanya sedikit lelah, tetapi Changsu mengungkapkan bahwa Beck telah menjelaskan semuanya kepadanya. Changsu menyatakan bahwa Lim tidak akan bisa mengikuti misi tersebut sampai seluruh tim terkumpul. Mempertimbangkan hal ini, Lim memutuskan bahwa beristirahat selama beberapa hari bisa diterima. Changsu menasihatinya untuk beristirahat dan menghindari stres yang berlebihan. Saat Changsu kemudian menghubungi Lim tentang masa depan guild mereka, dia menyarankan agar Lim bergabung dengannya dalam pertempuran setelah dia pulih. Namun, Lim berhenti mendengarkan dan malah bertanya pada Lily, apakah gadis itu lapar sebelum memberitahu sang ketua bahwa dia akan fokus untuk beristirahat. Lily dengan gembira berlari masuk dan bertanya apakah mereka akan makan ayam. Lim menjawab bahwa dia telah menyiapkan sesuatu yang bahkan lebih lezat. Tidak seperti hidangan sebelumnya, yang satu ini terbuat dari bahan-bahan segar berkualitas tinggi dengan tekstur lembut yang disempurnakan dengan jantung siput. Dia menjelaskan bahwa itu adalah adonan mana sehat yang spesial. Dia menyajikan semangkuk sup daging siput, mengakui bahwa warnanya terlihat aneh, tetapi meyakinkan bahwa sup itu bergizi. Lily, yang telah makan banyak ayam kemarin, mengatakan bahwa dia tidak lapar. Lim meminta maaf, lalu mulai makan, menikmati rasanya yang kaya. Antusiasmenya menarik perhatian Lily, dan gadis itu mulai meragukan keputusannya. Lim menggodanya, menawarkan untuk memakan porsinya juga. Tetapi tiba-tiba Lily memutuskan untuk mencoba hidangan itu sendiri. Dia mencicipinya dan langsung terkejut, berseru bahwa dia sangat bahagia. Lim dengan bercanda menyuruhnya untuk tidak berlebihan, mengingatkannya bahwa dunia ini penuh dengan makanan lezat. Lily, yang masih terpukau, menyatakan bahwa dia tidak lagi mempercayai penilaian Lim tentang makanan. Dia memberitahunya bahwa makan malam mereka adalah perut babi goreng. Karena penasaran, Lily bertanya perut babi seperti apa yang dia maksud. Lim dengan bangga menyatakan bahwa daging itu lebih mahal daripada ayam. Terhibur, Lily menyeletuk bahwa makanan seperti itu sepadan dengan alasan untuk hidup. Lim bertanya-tanya dari mana dia belajar ekspresi yang berlebihan seperti itu, lalu menjelaskan bahwa jika gadis itu ingin menikmati makanan lezat, dia perlu mengatur nutrisinya. Dia mengusulkan untuk pergi berburu harta karun bersama. Menyusul pembukaan gerbang pertama, monster-monster yang bertahan hidup membangun wilayah kekuasaan. Di antara mereka, para orc bersatu menjadi sebuah suku. Di dalam wilayah mereka, terdapat sebuah relik dari dimensi lain. Para pahlawan tiba di dekat wilayah orc, dan Lim, yang mengamati melalui teropong, memastikan lokasi relik tersebut di dalam sebuah patung batu. Sebelumnya, sebuah tim ekspedisi telah menemukan dan mengambil relik tersebut. Namun kali ini, Lim berencana untuk mendapatkannya lebih dulu. Menganalisis situasinya, dia memperkirakan bahwa suku itu terdiri dari sekitar 200 orc. Meskipun tubuhnya telah pulih berkat kristal inti, menghadapi mereka sendirian adalah hal yang mustahil. Lim memutuskan untuk menyusup, menginstruksikan Lily untuk menyalakan api saat dia memberi isyarat. Dia bertanya tentang isyarat tersebut dan Lee menjelaskan bahwa ketika obor di sisi seberang padam, gadis itu harus membakar pintu masuknya. Dia memperingatkan bahwa jika gadis itu gagal melihat isyaratnya, dia harus melupakan tentang relik tersebut. Menggunakan penyamaran, Lim bergerak maju dengan hati-hati diikuti oleh Lily. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di suku itu yang bisa mendeteksi mereka kecuali ada musuh yang lebih kuat muncul. Saat dia mendekati patung tersebut, dia menyadari bahwa 10 orc sedang menjaganya dan merasa yakin bahwa dia bisa menangani mereka sendirian. Menghunus pisaunya, dia tiba-tiba melihat pemimpin suku itu, seekor orc mutan. Orc ini telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan selama serangan tim ekspedisi sebelumnya, menjadikannya lawan yang tangguh. Memutuskan untuk tetap pada rencananya, Lee melempar batu ke arah obor, menyebabkannya jatuh.
Lily segera menyadari bahwa itu adalah isyaratnya sementara para orc mulai merasa gelisah. Pemimpin suku itu dengan cepat mengeluarkan perintah, yang dilihat Lim sebagai sebuah keuntungan. Dia bersiap untuk menghancurkan patung itu, tetapi tiba-tiba lengah ketika seekor orc menyelinap di belakangnya. Terkejut, dia menyadari bahwa makhluk itu telah merasakan kehadirannya melalui aroma. Orc mutan itu terbukti jauh lebih kuat dari yang diperkirakan, memaksa Lim untuk mundur. Berlari menembus kobaran api dan melewati para orc, Lim memahami bahwa penyamarannya kini sudah tidak berguna dan menonaktifkan teknik tersebut sembari melarikan diri. Lily, yang menyadari situasi tersebut, bertanya apakah dia telah ketahuan. Lim berteriak menyuruh gadis itu untuk ikut lari. Setelah menjaga jarak, para pahlawan beristirahat di dekat beberapa reruntuhan. Lim menyadari bahwa meskipun mereka belum berlari jauh, rasa lelah sudah mulai melanda. Lily kemudian mengenali tempat itu dan mengungkapkan bahwa dia telah melewati gua ini saat memasuki gerbang. Dia mendeskripsikan bagaimana orang-orang asing mencoba menangkapnya, yang mendorongnya untuk melarikan diri. Lee menyimpulkan bahwa dia merujuk pada orang-orang dari kelompok Red Serpent dan curiga bahwa gua ini adalah tempat persembunyian mereka. Terkejut karena mereka memilih bermukim di dekat suku orc, Lee memuji Lily atas pengamatannya yang tajam. Menyadari potensi keuntungan dari penemuan ini, Lee mengusulkan untuk memasuki gua tersebut. Lily ragu-ragu, mengekspresikan keengganannya. Lee menginstruksikannya untuk bersembunyi di semak-semak dan tetap diam, memberitahunya untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Sendirian, dia memasuki gua itu sambil mengaktifkan penyamarannya. Di dalam, dia mengamati area yang dijaga ketat, memastikan bahwa Red Serpent bukanlah organisasi kecil. Dia bertanya-tanya mengapa mereka memilih untuk menetap di dekat para orc. Bergerak lebih dalam, dia melihat orang-orang bertopeng yang sedang melakukan aktivitas yang tidak diketahui. Ketika dia melihat salah satu dari mereka menangani bubuk putih, rasa terkejut melandanya karena dia curiga itu adalah debu serpent. Lee mengamati perdagangan obat terlarang seputar debu serpent, zat yang berasal dari tanaman dari dunia lain. Banyak yang telah menyerah pada kecanduan, kehilangan kewarasan mereka, dan pada akhirnya binasa. Terlepas dari investigasi bertahun-tahun, polisi telah gagal membongkar operasi tersebut. Lee bertanya-tanya bagaimana fasilitas yang tersembunyi dengan sangat baik ini bisa tidak terdeteksi selama ini. Di dalam, sang sipir memerintahkan para pekerja berjas lab untuk mempercepat produksi, memperingatkan bahwa kegagalan untuk memenuhi kuota pada besok hari akan berujung pada konsekuensi yang parah. Lee menyurvei situasi, mencatat bahwa kelompok Red Serpent memiliki sekitar 100 anggota bersenjata dan 30 produsen obat. Dia juga memperkirakan bahwa ada sekitar 50 kg debu serpent yang ditimbun. Meskipun dia tidak dapat menentukan nilai moneter pastinya, hanya saja kemungkinan melebihi beberapa triliun. Pengawas itu melaporkan adanya lonjakan permintaan, yang menciptakan kekurangan pasokan. Dia menyebutkan bahwa ada pekerja lain yang meninggal kemarin, yang memperlambat produksi. Dia meminta maaf, menjelaskan bahwa mereka menyeleksi orang-orang yang, bahkan jika mereka mati, tidak akan menghambat hasil produksi. Lee merasa jijik terhadap orang-orang ini, memandang mereka sebagai makhluk hina. Tiba-tiba, lampu padam, membuat fasilitas itu dilanda kekacauan. Anggota kelompok panik, berteriak bahwa mereka tidak bisa melihat dan menuntut agar lampu dinyalakan kembali. Di tengah keributan, seseorang menyadari bahwa pasokan debu serpent telah lenyap. Tanpa terlihat, Lim bergerak di dalam kegelapan sambil membawa sebuah kotak. Meskipun penyamarannya melindunginya dari pandangan langsung, beberapa anggota melihat jejak samar yang mengarah keluar. Saat dia melangkah ke tempat terbuka, Lily bertanya apakah dia sudah selesai. Lee menjawab bahwa ini baru permulaan, memperingatkan bahwa mereka akan segera dikejar. Dia menginstruksikannya untuk mempersiapkan diri, menekankan perlunya untuk menghindari penangkapan. Lily menyeringai, berkomentar bahwa itu terdengar menyenangkan, lalu meraih kotak tersebut. Lee menghentikannya, bersikeras bahwa kotak itu berbahaya dan memerintahkannya untuk tetap diam. Beberapa saat kemudian, anggota Red Serpent bermunculan, melihat mereka. Lee menyeletuk bahwa para pemburu telah tiba dan mendesak Lily untuk bersembunyi. Saat dia mengamankan kotak tersebut, para penyerang menembakinya. Dia menikmati pengejaran itu, memperhatikan ketidakmampuan mereka untuk mendaratkan satu serangan pun. Tiba di tempat persembunyian orc, Lee mengenali wajah-wajah yang familiar. Pemimpin suku itu mengaum, membuat anggota Red Serpent kebingungan dan waspada. Lee menginstruksikan Lily untuk keluar dari persembunyiannya dan melemparkan kotak itu ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Para anggota geng bereaksi tidak percaya, mempertanyakan kewarasannya sementara para orc kesulitan memahami apa yang baru saja mendarat di hadapan mereka. Salah satu anggota Red Serpent menyarankan untuk melenyapkan monster-monster itu, mengambil kembali debu serpentnya, dan kemudian berurusan dengan Lim. Menyadari bahwa sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk menyelinap pergi, Lee mengaktifkan penyamarannya sekali lagi. Pertempuran meletus antara para orc dan geng tersebut. Anggota Red Serpent menembak berulang kali, mencoba menahan makhluk-makhluk itu. Namun, di antara para orc itu ada mutan yang kebal terhadap peluru.
Menyadari kekuatannya, kelompok itu memutuskan untuk memprioritaskan melenyapkan prajurit berambut abu-abu itu. Ork mutan itu menerjang ke depan dengan cepat, membunuh salah satu dari mereka. Lim dan Lily menonton dari jarak yang aman. Lily bertanya kapan kekacauan ini akan berakhir, menyeletuk bahwa dia lapar. Lim menasihatinya untuk bersabar, menjelaskan bahwa beberapa situasi membutuhkan pengamatan yang cermat. Meyakinkannya bahwa konflik itu akan segera selesai, dia mempertimbangkan untuk memulai pembersihan. Ork mutan itu menaklukkan lawan-lawannya, membantai semua yang berdiri di jalannya. Mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, ia mengeluarkan auman kemenangan. Tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi pada sang kepala suku. Lim mengakui efektivitas ork mutan itu dalam menghabisi para penjahat, lalu mendaratkan pukulan fatal ke arah sang kepala suku. Pemimpin suku itu ambruk. Lim memprediksi bahwa tanpa kepemimpinan, ork yang tersisa akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Tanpa membuang waktu, Lim bergerak menuju patung tersebut, menghantamnya dengan kuat menggunakan palu. Akhirnya, dia menemukan gelang penjaga, sebuah artefak yang meningkatkan penyembuhan dan memperkuat kondisi pemakainya melalui konsumsi mana. Artefak itu juga memungkinkan mantra pertahanan, yang menjadi lebih kuat bila dipakai secara berpasangan. Saat gelang itu menyusut agar pas di pergelangan tangan Lim, mananya yang baru saja terkuras kembali terisi. Lily dengan penasaran bertanya apakah itu harta karun. Lim mengiyakan hal ini dan memberi isyarat padanya untuk mendekat. Dia memasangkan gelang kedua ke pergelangan tangan gadis itu, memancingnya untuk bertanya mengapa dia melakukan hal ini. Dia menjelaskan bahwa benda itu memiliki mantra pelindung yang tak terlihat oleh mata biasa. Tersipu malu, Lily menyeletuk bahwa mereka sekarang memiliki gelang yang serasi. Lim menyuruhnya untuk berhenti bicara dan terima saja. Selama gadis itu masih lemah, artefak itu akan memungkinkan Lim untuk melacak lokasinya jika terjadi bahaya. Dia mengumpulkan rampasan perangnya, termasuk kulit pemimpin suku, yang akan menjadi baju zirah yang sangat bagus. Lim menyarankan untuk menunda makan malam, karena dia harus kembali ke gua. Lily mempertanyakan alasan perlunya dia kembali, tetapi Lim berjanji untuk menjelaskannya nanti. Dia menginstruksikannya untuk membumi hanguskan desa tersebut, hingga rata dengan tanah. Gadis itu bertanya apakah mereka akan pergi makan setelahnya. Lim menghindari untuk memberikan janji, tetapi meyakinkannya bahwa akan ada sesuatu yang lezat. Lily dengan gembira mematuhinya, membakar desa tersebut dan berteriak bahwa dia mengharapkan makanan yang enak. Lim menyaksikannya dengan terkejut, sejenak bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika gadis itu dibiarkan kelaparan. Sekembalinya di gua, anggota Red Serpent menembaki Lim, tetapi para pahlawan itu tetap terlindungi. Lim mendemonstrasikan mantra pelindung dari gelang itu, menjelaskan bahwa begitu Lily menguasainya, dia akan bisa menggunakannya dengan bebas. Lily menyarankan untuk menggunakannya secara ofensif, dan dengan cepat melemparkan perisai itu ke arah musuh-musuh mereka. Terkesan, Lim mengakui bakatnya. Anggota geng terakhir yang tersisa memohon ampun untuk nyawanya, menawarkan untuk mengungkapkan semua hal tentang operasi mereka. Namun, Lim mengekspresikan ketidaktertarikannya, malah lebih berfokus pada lokasi brankas. 1 jam kemudian, para pahlawan itu keluar dari gua yang terbakar. Lim merenung bahwa itu adalah fasilitas tersembunyi yang ideal. Selain mendapatkan uang, dia telah memperoleh barang-barang berharga. Puas dengan kehancuran yang mereka buat, dia bertanya pada Lily apakah dia sudah selesai meledakkan semuanya. Dia menyeletuk bahwa beberapa anggota Red Serpent mungkin akan lolos. Lim meyakinkannya, menyatakan bahwa mereka tidak punya tempat lagi untuk lari. Sekitar 35 anggota Red Serpent dan produsen obat tersisa. Lim memutuskan untuk tidak membunuh mereka, tetapi menolak untuk memberi mereka kebebasan. Berbicara kepada salah satu anggota geng, dia dengan nada mengejek memanggilnya Siruteok, dan memerintahkannya untuk mengikuti. Pria itu memprotes, bertanya mengapa dia diberi nama seperti itu, dan Lim memukulnya karena terlalu banyak bicara, menyatakan bahwa anggota Red Serpent itu mirip dengan Siruteok yang merupakan kue beras. Dia menginstruksikan Lily untuk memimpin tawanan itu ke tenda, dan memerintahkan yang lainnya untuk menyerahkan diri di pos keamanan. Mereka memprotes, mempertanyakan apakah dia benar-benar akan melepaskan mereka. Lim membungkam mereka, mengingatkan mereka bahwa tindakan mereka adalah ilegal dan mengancam akan menghajar mereka jika mereka gagal memahami beratnya kejahatan mereka. Pada akhirnya, para anggota Red Serpent setuju untuk menyerah secara sukarela. Para penjaga mengekspresikan ketidakpercayaan mereka pada jumlah orang yang ditemukan di dalam area terlarang dan penemuan fasilitas produksi debu serpen. Lim mengantisipasi bahwa anggota geng tersebut akan diserahkan kepada polisi dan curiga bahwa mereka akan mencoba untuk memberatkan dirinya dan Lily. Dia berharap kesaksian mereka tidak akan ditanggapi dengan serius. Lim mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan Titan Kim Suho, menyadari pentingnya aliansi di kehidupan kali ini. Merenungkan penampilan Lily, dia memutuskan bahwa gadis itu telah pantas mendapatkan makanan lezat yang layak. Lily tiba di tenda bersama Siruteok dan segera menggedor-gedor lantai, berteriak bahwa dia lapar. Kebingungan, Siruteok gagal menangkap keluhannya saat gadis itu berulang kali menuntut makanan. Setelah beberapa saat,
Lily merajuk. Merasa kecewa karena Lim telah menjanjikannya makanan selezat ayam, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang berbau tidak sedap dan tampak berantakan. Lim menyerahkan sesuatu kepada si Ruteok, yang dengan cepat mengerti dan mengambil alih tugas. Dia menyiapkan 2 porsi perut babi goreng yang dimasak dengan sempurna. Bawang putih goreng dan zaitun hijau musiman yang dibungkus dengan salad biji wijen, dengan selada renyah yang dimaksudkan untuk dimakan dalam 1 gigitan. Lily mencicipinya dan langsung merasa senang, menyatakan bahwa makanannya luar biasa lezat. Lim memperhatikan kegembiraannya dan mengingatkannya untuk mengunyah dengan benar sebelum berbicara. Lily menyadari bahwa semakin lama dia mengunyah, semakin enak rasanya. 4 hari berlalu dan Lim mulai bersiap untuk tugas-tugas yang lebih menuntut. Sementara itu, dia membeli tanah di sebelah tendanya menggunakan uang yang dia terima dari guild. Penjual itu, melihat harganya yang murah, bertanya apakah Lim yakin untuk membeli tanah seluas 10.000 pyeong. Lim merespons bahwa kejadian di masa depan tidak dapat diprediksi dan adalah tindakan bijak untuk bersiap-siap. Si Ruteok, yang dibawa Lim karena keahliannya, mulai membangun sebuah rumah kayu. Dia berkomitmen untuk menangani konstruksi, memasak, bersih-bersih, dan tanggung jawab lainnya selama 3 tahun ke depan, menjelaskan bahwa Lim telah memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Bertekad untuk hidup jujur, dia bersumpah untuk bekerja keras. Lim menyetujui rencana ini, menginstruksikannya untuk tetap rajin. Lily, yang terkesan, mengekspresikan kekagumannya pada kemampuan memasak si Ruteok. Untuk memastikan si Ruteok tidak kabur, Lim melumpuhkan kemampuan seni bela dirinya dengan menyerang titik-titik tekanannya. Karena tidak mampu membalikan efeknya, si Ruteok tetap berada di bawah kendali Lim. Lim berniat untuk memanfaatkannya sebagai tenaga kerja selama 3 tahun, sebelum pada akhirnya memberinya sejumlah uang dan mengizinkannya untuk pergi. Di markas Guild White House, Beck memberitahu Lim bahwa dia untuk sementara waktu akan membantu tim ke-7. Karena Lim masih baru, dia bersikeras bahwa Lim membutuhkan seorang pemandu yang berpengalaman. Lim mempertanyakan apakah wanita itu benar-benar berencana untuk mencari penggantinya nanti, tetapi Beck meyakinkan bahwa dia akan melakukannya, mengingat jadwalnya yang sibuk. Dia memberitahu Lim bahwa tugas resminya dimulai besok, dan untuk saat ini, dia harus membiasakan diri dengan dokumen-dokumen yang diberikan. Saat meninjau berkas-berkas tersebut, Lim menyadari bahwa kontraknya menyertakan klausul yang mencegahnya mengambil tugas-tugas yang menyita waktu. Beck menjelaskan bahwa permintaan misi untuk menghancurkan gerbang itu datang dari pemerintah beberapa hari yang lalu. 4 guild berpartisipasi dan pemerintah memperkirakan pembersihan itu akan memakan waktu 3 hari. Tim ke-7 adalah satu-satunya yang ditugaskan untuk jadwal ini. Namun, Lim tahu betul untuk tidak mempercayai perkiraan resmi begitu saja. Gerbang monster terbagi ke dalam 2 kategori. Beberapa gerbang menutup secara otomatis setelah monster muncul, yang membuatnya relatif dapat ditangani. Gerbang lain yang dilabeli sebagai tipe B tetap terbuka tanpa batas waktu. Dalam kasus seperti itu, seseorang harus masuk, melenyapkan para monster, dan menghancurkan intinya untuk menutup gerbang. Mengenali lokasinya, Lee menyadari bahwa itu adalah salah satu gerbang paling terkenal, labirin roh-roh yang gugur. Sebelum memutar kembali waktu, dia sering menyebutkan reputasi buruknya saat masih menjadi instruktur. Seandainya dia berpartisipasi dalam misi ini pada saat itu, dia pasti sudah mati.